Saya, Tung Desem Waringin, kali ini akan share tentang Career Revolution. Bagaimana merevolusi karir kita sehingga kita naik jabatan dan naik income-nya secara sangat cepat. Itulah yang dimaksud Career Revolution. Saya pribadi pernah bekerja di sebuah perusahaan bank swasta nasional yang sangat besar. Dan income saya naik dengan sangat cepat. Dalam waktu 6 tahun saya berkarir setelah selesai pendidikan 1,5 tahun. 6 tahun ini saya naik gaji 12 kali lipat dibanding di awal karir saya. Dan pada waktu saya dibajak keluar, itu saya dinaikkan 3 kali lipat, berarti di dalam waktu 6 tahun bekerja, saya bisa menghasilkan kenaikan 36 kali lipat dibanding gaji di awal saya. Juga dengan profesi dari awal sebagai seorang kader pemimpin, pada waktu keluar sudah menjadi senior vice president di sebuah perusahaan yang lain. Nah, kemudian ini hanya ada 4 syaratnya. 4 syarat, sekali lagi, 4 syarat ini sangat mutlak dipenuhi kalau kita ingin merevolusi karir kita menjadi dahsyat luar biasa. 1, kita harus bisa dipercaya. Yang kedua, kita harus mempunyai nilai tambah. Yang ketiga, kita harus berperilaku menyenangkan. Yang keempat, kita harus dikenal orang yang tepat dalam jumlah yang banyak. Sekarang, mari kita bahas satu persatu. Kita mulai dari yang pertama. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa dipercaya. Satu kalimat saya yang harus digarisbawahi. No trust, no career. Selesai, titik, tidak pakai koma. Kalau kita tidak bisa dipercaya, mungkin hal-hal kecil. Tentu saja hal-hal besar kita tidak akan pernah mendapatkan. Kalau Anda misalnya korupsi waktu, korupsi mungkin uang tol, mungkin uang parkir, mungkin uang bensin. Hal-hal kecil Anda tidak bisa dipercaya. Mungkin pakai telepon kantor untuk kepentingan pribadi. Anda tidak pernah tahu kalau mungkin atasan Anda akan ngecek tagihan telepon Anda dan ternyata tagihannya telepon ke kanan ke kiri yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan, atau bahkan mungkin Anda korupsi waktu dan korupsi biaya telepon untuk ngurusin bisnis Anda sendiri. Tentu saja itu tidak fair. Nah, untuk itu, sekarang nomor 1 adalah bisa dipercaya. Nah, bisa dipercaya ini tentu saja Anda tunjukkan secara sikap dan benar-benar bukan hanya dari ucapan saja. Nah, ini yang pertama, bisa dipercaya. Contoh, pada waktu saya berkarir, seperti tadi urusan telepon. Pada waktu itu saya merasa bahwa zaman itu belum ada handphone dan saya masih pakai telepon kantor karena asli saya Solo dan saya kerja di Malang. Saya masih telepon interlokal ke Solo, ke kota asal saya, kepada orang tua saya. Nah, ternyata pada waktu saya telepon di orang tua saya ini tadi, setiap bulan saya minta di print dan saya bayar secara pribadi. Saya pun tidak merasa bahwa itu adalah masalah. Sampai satu saat saya pergi ke satu teman juga sama dengan jabatan sama-sama wakil pemimpin. Dan pada waktu itu teman saya lagi marah-marah, saya wakil pemimpin, saya main ke ruang wakil pemimpin yang satu. Dia lagi marah-marah. Apa-apaan ini, atasan kurang kerjaan. Saya bilang, ada apa sih Pak? Masa ini biaya telepon saya disuruh bayar sendiri? Saya tanya, loh, kenapa Pak? Loh, kan ya saya ada telepon pribadi ya wajar lah. Masa saya semua harus dibayar saya sendiri? Berapa saya menguntungkan untuk perusahaan? Dia ngomong seperti itu. Kemudian saya tanya, berapa sih tagihan telepon? Cuma 1 juta. Tagihan teleponnya dia ternyata 1 juta. Gaji saya waktu itu 1 bulan 1.350.000. Nah, ternyata dia menggunakan untuk kepentingan pribadi, untuk ngurusin bisnisnya di kota yang lain, dan dia gunakan untuk interlokal. Nah, pertanyaannya sekarang, pada waktu perusahaan ini membuat cabang baru, siapa yang dibutuhkan jadi pemimpin dan dipercaya jadi pemimpin? Yang ngembat duit telepon atau yang jujur di dalam biaya telepon? Tentu saja yang jujur yang akan dipromosi lebih cepat. Jadi camkan sekali lagi, no trust, no career. Kemudian yang kedua, Anda harus mempunyai nilai tambah. Nilai tambah yang begitu bermanfaatnya. Nilai tambah yang membuat Anda betul-betul menjadi nomor 1. Nilai tambah ini begini, kalau Anda jujur, jujur adalah nilai tambah. Tapi ketika semua orang jujur, jujur adalah nilai standar. Berikutnya, kalau Bapak Ibu di sini mempunyai nilai tambah, misalnya mencapai target adalah nilai tambah. Tapi ketika semua orang mencapai target, tentu saja mencapai target adalah nilai standar. Nah, nilai tambah ini, kalau Anda duduk sebelahan sama-sama karyawan, baru masuk, ataupun sama-sama kepala bagian, percaya atau tidak, atasan Anda, bawahan Anda, selalu di dalam bawah sadarnya akan membandingkan. Siapa sih yang akan jauh lebih hebat? Nah, cara yang termudah membuat nilai tambah yang kelihatan adalah menjadi yang terbaik. Cara jadi yang terbaik sangat-sangat sederhana. 1, Anda punya goal jadi yang terbaik. Kedua,
Anda melakukan satu yang namanya punya alasan sangat kuat. Kalau sekarang Anda punya alasan sangat kuat, tentu saja Anda akan mau bayar ongkosnya. Yang ketiga, Anda belajar dari yang terbaik. Punya goal jadi yang terbaik, kemudian punya alasan sangat kuat. Dengan alasan sangat kuat ini, mendadak kita akan benar-benar take action, mau bayar ongkosnya menjadi yang terbaik. Yang ketiga, belajar dari yang terbaik. Setiap ada orang yang lebih baik, kita belajar. Caranya, tidak perlu dengki. Ketika orang dengki, dia tidak mau belajar. Wah, dia lebih hebat karena A, B, C, D. Anda tidak mau belajar. Tapi kalau kita, wow, kok bisa? Caranya, itu butuh ego kita ditaruh di bawah, sehingga emosi kita, kesombongan kita taruh di bawah untuk kita mau terus belajar dari yang lebih baik. Kalau ada orang-orang yang lebih baik dari kita, tentu saja kita, wow, caranya dengan demikian kita belajar, akhirnya kita bisa jadi yang terbaik. Yaitu dengan jurus ATM, amatin, tiru, dan modifikasi. Siapapun yang lebih baik, dulu saya hasil audit mendadak bisa jadi yang terbaik di Indonesia. Apakah Tung Desemwaringin orang yang paling jenius? No, saya hanya tanya, siapa yang hasil audit yang betul-betul terbaik di Indonesia siapa? Oh, di Kudus. Nah, saya tanya pimpinannya, caranya seperti apa? Kenapa dia sekian tahun hasil auditnya terbaik? Nah, dengan belajar caranya, amati, tiru, modifikasi lebih baik, hasilnya lebih baik. Misalnya lagi, dulu pertumbuhan kartu ATM saya nomor 1 di Indonesia. Di luar Jabodetabek, nomor 1. Bahkan pertumbuhan kartu ATM Kota Malang saja bisa ngalahkan Surabaya 2 wilayah. Jadi Mojokerto tambah Sidoarjo, tambah Surabaya, tambah Kalimantan semua, tambah Sulawesi semua, tambah Bali semua dengan Kota Malang. Kota Malang bisa lebih besar pertumbuhan kartu ATM-nya. Sungguh amazing. Kok bisa? Karena belajar dari yang terbaik. Jadi pada waktu itu saya tanya, siapa yang terbaik? Semarang. Caranya? Nah, kita pelajarin. Amati, tiru, modifikasi. Siapa lagi yang terbaik? Surabaya. Saya kombinasi 2, yang terbaik Semarang dan Surabaya. Tek. Tambahin lagi, siapa yang terbaik? Mungkin secara jumlah pertumbuhan saya nomor 1. Tapi pada waktu saya nomor 1 pun saya tetap waspada, saya tetap nonton siapa laporan-laporannya yang lebih baik dibanding saya secara persentase. Misalnya Situbondo, kotanya kecil, udah ada boom pertumbuhan kartu ATM-nya bisa sekian ratus %. Telepon, caranya Serang, kota kecil tidak mungkin menang secara jumlah dengan Malang. Tapi dia pertumbuhannya sekian ratus % lebih banyak dari Malang. Telepon, caranya? Nah, begitu caranya mendadak kita dapat insight. Ini kalimat saya. Nothing new under the sun. Tidak ada yang baru kok di bawah matahari. Tapi banyak yang kita tidak tahu. Nah, kalau kita mau belajar, sebetulnya apa yang namanya penemuan tadi, kejeniusan tadi adalah ada ide-ide kreatif orang yang kita gabung dan jadi satu, akhirnya menjadi khas ide kita. Nah, dengan demikian, amati, tiru, modifikasi dari yang terbaik, mendadak kita jadi yang terbaik. Kalau Anda jadi yang terbaik, itu sudah nilai tambah. Nah, satu bisa dipercaya, yang kedua kita betul-betul punya nilai tambah jadi yang terbaik. Yang ketiga harus berperilaku menyenangkan. Kalau kita tidak berperilaku menyenangkan, tentu saja sehebat apapun kita, jarang sekali yang mau mempromosi kita. Kalau tidak berperilaku menyenangkan ada beberapa jurus untuk berperilaku menyenangkan. 3T, jadi kalau kita mau mengungkapkan sesuatu hal, kita perhatikan 3T. Apa ini? Satu, tempatnya. Anda tidak bisa sembarangan ngomong kalau tempatnya salah. Kemudian yang kedua, timingnya. Kemudian yang ketiga, teknik ngomongnya. Kalau Anda tidak setuju, dulu saya pernah tidak disukai. Ketika saya tidak setuju, saya bilang, itu salah Pak. Di depan rapat orang banyak, ketika atasan lagi tampil dan kemudian ngomong sesuatu hal, kemudian saya bilang, itu salah Pak. Yang benar adalah begini. Mana ada atasan yang senang. Walaupun dia salah pun tidak akan pernah ada yang senang. Perhatikan, lupa saya kan harus jujur. Jujur, tapi teknik ngomongnya, nih, perhatikan baik-baik. Kalau kita mau berperilaku menyenangkan, kita ngomong baik di depan, ngomong baik di belakang, yes, pasti. Tapi lebih dari itu, kita melakukan satu yang namanya inisiatif menyelesaikan masalah menyenangkan. Tapi sama cara ngomongnya. Kalau nggak setuju terus gimana Pak? Itu dalam rapat. Tunggu, kalau Anda bisa personal dan Anda tempatnya tidak di depan umum, tentu saja akan lebih mudah diterima. Pak, ini hampir diambil keputusan saat ini juga. Kalau dalam meeting saya tidak ngomong ketidaksetujuan saya, nanti kalau diputus kita sengsara bareng. Apakah kalau gitu saya tidak perlu ngomong? Enggak, tetap harus ngomong. Teknik ngomongnya. Ini kalau Anda tidak setuju, Anda ngomong. Caranya bagaimana? Ngomongnya sederhana, begini. Senang sekali pendapat Bapak. Perhatikan, catat baik-baik kalau Anda tidak, istilahnya betul-betul mau tidak setuju, tetapi selamat dalam waktu mengungkapkan ketidaksetujuan Anda. Jadi ngomongnya gini. Senang sekali pendapatnya Bapak, terus misalnya begini Pak, ada teman yang lain yang bilang begini, kira-kira kita harus nanggapin seperti apa ya?
Itu halus sekali, teman yang lain. Bukan, tidak setuju Pak, menurut saya Bapak salah. Oh, langsung diajak berantem Anda. Jadi, tidak naik gaji nanti gitu ya. Tidak naik promosi walaupun Anda hebat sekali. Kita betul-betul ada tata cara untuk ngomongnya, teknik ngomongnya sedemikian sehingga dia tidak tersinggung. Kalau kita bilang, saya senang kali Pak pendapatnya, kalau misalnya ada teman yang lain atau ada pelanggan yang ngomong gini, kira-kira kita harus ngomong kayak gimana Pak ya? Nah, Anda menyampaikan ketidaksetujuannya dengan satu yang namanya pihak ketiga. Dengan pihak ketiga ini, Anda lebih soft, lebih aman, lebih lembut. Kalau atas yang marah, oh enggak bisa. Oh iya Pak, enggak apa-apa, saya senang sekali kok, saya sepakat. Kita friend Pak, friend. Cuma teman aja kalau misalnya ada ngomong gini. Dan ngomongnya pun kan cuma ngomong, bukan. Kalau ada teman yang tidak setuju, itu lebih nomor dua. Tapi nomor satunya, kalau ada teman yang ngomong seperti ini, Anda mengungkapkan ketidaksetujuannya. Dengan demikian, lebih smooth. Anda bisa memberikan masukan tanpa harus berhadapan-hadapan secara istilahnya wibawa atau secara suka tidak sukanya. Nah, berikutnya, jadi berperilaku menyenangkan, tadi inisiatif menyelesaikan masalah lebih dibanding tanggung jawab kita. Kalau kita benar-benar mau lebih dari tanggung jawab kita, tentu saja jauh lebih menyenangkan. Contohnya, dulu pada waktu saya jadi wakil pemimpin di sebuah bank. Nah, saya selalu inisiatif untuk menyelesaikan masalah atasan saya. Yang dia tidak suka apa, saya bantu. Yang tidak suka apa, saya bantu. Dengan demikian, saya beri contoh detail deh. Pada waktu itu pimpinannya baru, kemudian saya wakil pemimpin, pemimpinnya sedang nginap di satu hotel. Nah, nginap karena dia belum punya rumah, jadi baru pindahan dari kota lain, harus 10 hari, 20 hari, bisa 30, bisa 40 hari di hotel sebelum dapat rumah kontrakan. Nah, kemudian waktu itu saya jemput pagi, kemudian sore saya antar, jadi sambil komunikasi lebih intens. Nah, satu hari dia bilang, aduh Pak Tung, aku tuh enggak seneng nih, tirainya kotor sekali. Oh, saya bilang, Bapak mau pindah? Oh, enggak usah tuh tirainya diganti aja. Oh, siap, saya perhatikan. Kalau saya ngomong, saya perhatikan, berarti harus selesai. Nah, begitu saya jemput pagi, dia bilang tirainya kotor, mandi, merasa jijik. Langsung siangnya saya telepon. Selamat siang, Pak, ini hotelnya ini, siapa GM-nya? Saya ini, pimpinan saya sedang nginap di sana. Tolong tirainya diganti, karena kita mau nginap di sana bisa 30, bisa 40 hari. Nah, jam 2 nanti kami akan cek. Kami akan kirim kepala bagian saya. Kalau belum diganti, kita akan langsung check out. Kira-kira diganti nggak? Diganti gitu ya. Ketika diganti, kepala bagian saya telepon, Pak Tung sudah beres, sudah diganti, saya awasin, sudah bersih, bagus, sudah saya cek. Oke, pulang saya datang, Pak sudah diganti. Oh, bagus, terima kasih. Terus kemudian besok paginya ngomong, wah semalam saya nggak bisa baca buku. Kenapa Pak? Lampunya kuning-kuning, saya bacanya nggak enak, padahal saya senang sekali kalau malam saya belajar. Oh, saya perhatikan. Nah, ketika saya ngomong saya perhatikan, berarti harus selesai. Telepon, Pak, tolong diganti lampunya 100 watt sekalian biar terang begitu ya. Dan kemudian jam 2 nanti saya akan cek, kalau enggak kami akan check out karena atasan saya senang baca. Nah, ternyata Bapak kirim kepala bagian sudah beres. Nah, dengan demikian banyak hal yang seperti ini saya bisa cerita panjang lebar karena saya berkarir di perusahaan tersebut 8 tahun. Nah, tentu saja Anda akan menjadi lebih disukai karena inisiatif menyelesaikan masalah. Nah, ketika Anda berperilaku menyenangkan, berikutnya yang keempat. Yang keempat adalah kita harus dikenal orang yang tepat dalam jumlah yang banyak. Ketika kita dikenal orang yang tepat dalam jumlah yang banyak, tentu saja kita akan menjadi rebutan. Wow, orang ini dahsyat, hebat. Nah, orang yang tepat bisa di dalam perusahaan, bisa di luar perusahaan. Zaman dulu, atasan saya langsung senang sekali terhadap saya. Dia mengusulkan kenaikan gaji, dicoret. Mengusulkan bonus, dicoret. Tidak dikabulkan di kantor pusat. Kenapa? Karena kantor pusat tidak kenal siapa itu Tung Desembaringin. Nah, akhirnya pada waktu itu saya putuskan bahwa seorang Tung Desembaringin harus dikenal orang yang tepat dalam jumlah yang banyak. Nah, apa yang saya lakukan? Siapa sih orang yang paling tepat pada waktu di perusahaan tadi? Yaitu adalah kepala divisi HRD, tentu saja paling tepat. Yang kedua adalah merangkap wakil presiden direktur. Yang ketiga, merangkap anaknya yang punya. Nah, ini orang yang the most powerful di dalam perusahaan tadi. Dan caranya bagaimana? Saya dengan innocent, dengan damai, saya cari, minta ketemu, saya mau laporan, saya bawa 6 halaman laporan apa yang sudah saya lakukan. Nah, ketika akhirnya waktu ketemu dan kemudian dia baca, kemudian saya sambil cerita sedikit, waktu dia sambil baca, dia bilang, wow, seluruh Indonesia, ini hasil audit terjelek seluruh Indonesia, kamu datang jadi yang terbaik ya. Dan bukan hanya satu cabang, 3 cabang yang terjelek nomor 18, 19, 20 terjelek di Indonesia, mendadak jadi nomor 1, nomor 2, nomor 3 gitu ya. Jadi pada waktu saya setiap ada selalu jadi nomor 1 gitu ya. Dia bilang, wow, bagus, caranya gimana? Oh, ini Pak, ada 6 halaman lagi caranya. Dia tahu bahwa orang ini tahu detailnya. Bukan
ngaco, dan ini benar-benar dia tahu dan terbukti, dia tahu detailnya serta bisa cerita apa bedanya dan masuk akal. Kalau dibeginikan ternyata berubah gini. Kemudian pertumbuhan kartu ATM jadi nomor satu di Indonesia, pertumbuhan kartu kredit nomor satu di Indonesia. Hasil audit customer service jadi one of the best juga, jadi nomor satu. Semuanya nomor satu tadi. Langsung dia baca, bilang, wow, begitu sudah selesai ngomong, saya waktu itu masih wakil pemimpin, sudah diusulkan sekian kali dan tidak diterima untuk jadi pemimpin cabang. Mendadak ketemu orang yang tepat ini, beliaunya ngomong begini, Tong, ngomong-ngomong, sudah siap jadi pemimpin cabang? Saya dalam hati ngomong, sudah dari dulu, baru tahu dia gitu ya. Jadi akhirnya jadi pemimpin cabang yang termasuk salah satu paling muda karena dikenal orang yang tepat dalam jumlah yang banyak. Tentu saja orang yang tepat dalam jumlah yang banyak ini lebih bagus lagi kalau Anda aktif di organisasi. Jadi di luar sana mendadak Anda dapat pasar berikutnya yang luar biasa. Saya pribadi waktu itu aktif di AMA, Asosiasi Manajemen Indonesia di Malang, sampai jadi ketua umumnya gitu ya. Pada waktu pindah di Jakarta juga jadi ketua AMA di Jakarta, Asosiasi Manajemen Indonesia di Jakarta. Dan kenal begitu banyaknya pengusaha, jangan tanya. Saya di dalam perusahaan tadi tawaran bajak itu 12 kali. Jadi 12 kali ditawar bajak, dinaikkan 2 kali lipat, 3 kali lipat, berkali-kali lipat dari gaji yang sudah ada. Karena mereka tahu, oh orang ini kepemimpinannya bagus, sosialisasinya bagus, semangat untuk berprestasinya sangat-sangat bagus. Jadi dengan demikian, saya saring pati lagi, karir kita akan merevolusi dengan sangat cepat. Kalau satu, kita bisa dipercaya. Dua, punya nilai tambah jadi yang terbaik. Ketiga, berperilaku menyenangkan. Yang keempat, betul-betul kita dikenal orang yang tepat dalam jumlah yang banyak. Ini penting, baik di dalam perusahaan maupun dalam perusahaan. Baik di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan kita. Nah, sebelum saya tutup, satu syarat lagi. Perusahaan Anda harus untung. Kalau 4 tadi adalah kondisi internal, yang satu lagi adalah kondisi eksternal dari Anda, yaitu kondisi perusahaan yang Anda masuk atau Anda berkarir. Tentu saja untungnya dia harus bertambah besar, baru Anda bisa merevolusi karir dengan sangat cepat. Tapi misalnya kita berada di satu perusahaan yang belum untung ataupun tidak tumbuh untungnya sangat banyak, walaupun kita sangat kontribusi 4 ini tadi, no problem, kita polgas, percaya atau tidak, perusahaan yang lain tahu tentang kita. Jadi kalau kita tidak dipromosi di dalam, kita bisa loncat promosi di luar. Semoga bermanfaat. Saya Tong Desember ingin mengucapkan salam dahsyat.